bapakku bilang kalau nanti aku belum pulang gak ada uang jajanmu, sayur ini jual aja katanya. Jadi aku cabutin, terus ikat-ikat, terus keliling kampung, jual sayur. Itu sih paling sedih situ kayak. Berarti Bang Benny latar belakangnya petani ya? Adalah. Cilik. Aku SD-nya 7 tahun. Hah? Kok? Karena pas 6 tahun berantem di stop. Jadi sempat sekolah berantem sama temen, terus kata bapakku minta maaf nggak kau, kalau nggak ku stop gitu. Nah aku bilang nggak usah stop aja ya beneran. Oh, anjay. Beneran di stop. Sebuah sikap. Selamat datang kembali di Temenan Sama Nasib. Bersama saya Acara Ste Dan saya Priska Baru Holiday. Anjay. Baru liburan liburan. sama Your Lovely ya? Iya. Ngasih. Lovely XMLI semuanya. Begituan nggak? Apaan? Oh enggak dong, kan liburan Ci. Oh gitu. By the way, Ci, tadi apa temenan sama nasib? Temenan Nggak sama ada nasib. tagline-nya? Nggak ada, Bang. Kan Ada Jaya. temenan sama nasib. Bagiku nasibku, bagimu nasibmu. Nasib gitu. Temenan sama nasib. Nah. Bikin yang naas jadi sip. Bagus juga tuh. Oh iya, boleh. Bikin Temenan Sama Nasib. Bikin yang nas jadi sip. Wih, keren. Nggak keren, serius. Masih Kok kayak kurang sih? terlalu tua gitu. Nah, Tapi itu keren. Nasib. Nasib coba. Temenan Sama Nasib. Nasib. Enggak. Mendingan Kurang. Kayak nasib apaan? Iya. Nasib apa gitu kayak Temanan sama nasib bikin yang naas jadi sip. Itu keren. Ditambahin tagline itu pasti views-nya naik 3. Lumayan tuh. bikin yang naas. Jadi sip. Jadi sip. Coba ulangin ya. Ya. Kembali lagi di Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Keren banget. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan abang-abangan kita juga. Yang sangat dekat di sini rumahnya. Rumahnya deket banget. Studionya juga. Sudah deket banget. Ini juga dia kesini karena Naik apa? apa? Dari sini naik apa? Dia kesini naik kereta api tutut. Kurang kan? Kan kata gua juga gangguin dia Arden. Apa? Tadi gua ngomong apa? Kereta api tutut. Yang Bang nggak bisa Bene, datang diganti. makasih ya udah mau kesini. Sama-sama, Ci. Bang Priska Baru Holiday. Iya. Aku kemarin ke Jogja, Bang. Ke Jogja. Iya. Bang Bene dulu Jogja kan? Jogja kok. Oh iya, Bang Bene tinggal Masih di Jogja. banyak temanmu di Jogja? Nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Nggak ada, Aku udah juga pada pulang. udah jarang, jadi jarang ke Jogja juga jadinya. Ya ke sana ke tempat-tempatnya aja. Iya, memorinya ya, Iya. bukan orangnya lagi. Jogja ada ini, kepiting inces. Saudaraan kawin. Princess. Itu Kepitingnya Tapi kayaknya di dunia kepiting juga nggak dilarang sih. nggak dilarang ya? Kayak boleh aja nggak sih? ada kan mantan gue orang Jogja. Oh ya, terus. Gue kulineran cie aja. Mantan lu yang nggak modal juga ya? Modal Terus, dikit. terus? Apa dah namanya? Ada gue sering makan di situ kepiting inces di Gejayan. Kejaya. Gejayan. Ada. Ini inces ini tulisannya kayak apa sih? INCESS. Apa sih artinya? Oh mungkin princess. Oh. Jadi ya princess, iya, tapi iya, iya. kayak Inces. diginiin. Princess Syahrini. Iya, Iya, ngerti, kayak ngerti. gitu. Iya, iya. Itu enak tau, murah Oke. lagi. Di Jogja tuh enak ya, Ya, makanan murah-murah. murah-murah ya Bang ya? Aku alergi kepiting jadi nggak makan. Ya. Oh ya. Ini arahnya kemana sih dari tadi? Nggak ada biar edit. Emang ini aja ngobrol. Ngobrol. Kita kan di sini ngobrol-ngobrolin. Biar chill. Iya, biar chill aja. Bang Bene di Jogja udah berarti Dari 2019 sampai 2014. 5 tahun. Mundur ya. Sorry, dari 2009. Maaf ya. Dari 2009 ke 2014. 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Itu kuliah. Kuliahnya sih 4,5 tahun kelar, tapi setengah tahun lagi kayak belum ikhlas pindah. Ya. Karena wah Jogja, bro. kalau sekian lama di Jogja susah sih Ci Oh, iya. untuk pindah dan
menerima tempat asing lagi gitu. Iya ya. Jogja emang segitu ininya banget ya. Wah parah Kayak sih. istimewa, beneran Banyak istimewa banget ya. yang apa terjadi dalam diriku sekarang itu karena aku dulu di Jogja gitu. Yang katanya Bang Bene nyopet juga di Jogja itu ya? Pernah sih, tapi awal-awal aja. Serius? Enggak, gue bercanda. Kirain beneran nyopet kok, aku baru denger ceritanya. Nggak nyopet sih, lebih ke makan nggak bayar sesuai yang dimakan. Oh itu sering sih dari zaman Iya SMA kan? mah. Oh beli makannya 3, bayarnya Iya. 1. Karena di Jogja tuh rata-rata tempat makan prasmanan. Iya. Jadi kita kan makan, nanti bayarnya tuh Sesuai ingatan. kejujuran, kantin kejujuran semuanya. Iya di Jogja ya? Yang Iya. geprek burung juga Iya, prasmanan ya? ngambil-ngambil pas bayar makan apa aja tadi. Kan kalau bohong nggak bisa diverifikasi. Iya sih. Iya sih. kan? Berarti Iya orang kan? Jogja baik-baik ya? Baik-baik. Makanya lu betah di sana ya Bang ya? Bikin jadi jujur, bikin jadi penyabar, bikin taat aturan gitu. Bikin jadi penyabar ya, karena kita kalau nanya alamat mereka pakai arah mata angin. Iya. Jadi awal-awal kita tuh kayak apa ini, tapi lama-lama ya udah. Arah mata angin tuh maksudnya? Kayak ditanya ini alamat ini kemana? Oh nanti kamu lurus, terus kamu ke ambil timur, terus barat, terus utara gitu. Sedangkan kita kan ngerti cuma kiri kanan kan. Iya. Jadi mereka ngomongnya utara, timur, selatan gitu kita nggak paham. Oh iya kayak ini, kayak yang ambil wetan, ambil... Iya. Ya, Bahasa tapi gitu. bahasa Indonesia. Iya, iya. Nanti ngalor terus ngidul, iya, ngalor ngidul dah tuh di situ. Berarti Bang Wene selain di Jogja nggak ada lagi ngerantau di mana gitu? Pertama kali kalau ngerantau sebagai orang dewasa pertama Jogja sih, tapi kan dari lahir sampai besar tuh kayak nggak di satu tempat. Oh, Iya. emang pindah-pindah dari kecil? Nggak banyak juga sih, beberapa kali lah pindahnya. Kayak lahir itu namanya Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Dolok Masihul, itu sekitar 45 menit dari Kota Tebing Tinggi. Dari kota Medan itu? Kota Tebing Tinggi. Nah, aku lahir di situ sampai umur setahun kalau nggak salah. Nah, umur 2 tahun, bapakku keterima jadi PNS guru. Ditempatkannya di namanya Kabupaten Dairi, perbatasan Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Oh. Nah, pindahlah ke sana sampai umur kelas 4 itu berarti 11 tahun. Nah, waktu itu adalah kejadian GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Keributannya sampailah ke perbatasan. Akhirnya kami mengungsi karena takut lah gitu, ada perang di sekitar gitu kan, takut. Terus dari situ pindah ke Tebing Tinggi sampai SMA, baru akhirnya ke Jogja. Oh, berarti Sumatera ya, basicnya Sumatera. Iya, Sumatera Utara lah. Baru ke Jawa. Baru ke Jawa. Aduh, itu adaptasinya gimana Bang? Dari makanan dah. Aduh, kacau sih Iya kan, makanan, susah PR sih awal-awal. makanan di Jogja tuh. dari Kan pedas, minim rasa manis gitu. Terus Aduh, sampai ampun daerah deh. yang full rasa manis, Iya. kemana-mana makanannya. Aku masih ingat tuh pertama kali aku makan ke warung, pertama kali nyampe Jogja nih, makan di Jogja. Nah, ke warung di sini bilangnya warkop kan, kalau di sana bilangnya burjo. Oh iya. Iya, burjo. terus makan nasi telur. Terus aku makan sambalnya, aku makan manis. Nggak ada rasa pedas ya? Nggak ada. Terus aku pas mau makan itu malah mau muntah. Kayak, Iya. kok begini sih makanan? Terus aku bilang, aku minta kan karena manis, minta sambal lagi dong. Iya. Terus udah diaduk-aduk tetap manis. Cuman beda diaduk doang. Iya. Aduh, kayak mana nih? Gimana caranya bisa betah di sini ya gitu? Iya. Jadi cuman itu kayak kecap tapi ada variasi biji cabenya ya? Kayaknya kecap dikasih tomat deh itu Kayaknya doang. mereka tuh kayak pakai banyak gula ininya. nggak Iya, sih? sebenarnya- gula merahnya gitu loh. Iya, kayaknya. sebenarnya di tempatku juga kalau bikin sambal suka dikasih gula dikit dikit, kan. buat Tapi ini banyak neutralisir. kebanyakan kayaknya. Malah Iya. enak ya? Iya, terus sering lah misalnya kan kalau kayak di situ kan udah jadi tuh sambelnya gitu kan. Pesan nasi goreng, Iya. udah kayak, "Bang, sepedasnya yang paling pedas yang abang mampu," gitu. Udah gitu ngomongnya. Sepedas-pedasnya yang abang mampu gitu. Sepedas-pedasnya. Karena dia juga nggak tahu rasa pedas yang sebenarnya dimaksud orang Iya. luar itu gimana? Karena mungkin standar pedas Jogja emang udah kayak Iya. gitu. Terus aku udah bilang, pokoknya paling pedas yang abang mampu lah, bikin tolong bang. Tetap aja manis, ada manis-manisnya. berarti Gitu. emang Bang Bene pindah-pindah gitu dari kecil, emang Dari dari kecil. kecil. Itu nggak ini kan biasanya kalau anak kecil misalkan diajak pindah-pindah tuh kayak
rungsing kan kayak petualangan Sherina. Iya, petualangan Sherina sedih. Gue kemarin gitu baru kan. abis nonton ini bang, film The Pursuit of Happiness. Oh ya. Will Will Smith, Smith sama Jaden. Siapa ya? Nggak tahu, Jadon Sancho. Iya itu dia. Itu siapa? Gua nggak tahu lagi. Tapi Ya pokoknya anak kecil intinya lah. bukan Smith, nama belakangnya udah lucu. Iya. Yang main Karate Kid itu bukan? Iya. Iya kan, yang main Karate Kid. Itu anak kandungnya kan? Iya. Anak kandungnya. Oh iya. Anak-anak kan Jaden Smith. belakang. Keren banget ya ininya, actingnya masih kecil. Nah, gua tuh ngeliat dari situ anak kecil kan dia kan nggak punya rumah kan, diajak pindah ke sini, tidur di sini. Itu bete tuh. Lu bete kayak gitu gak? Enggak sih, karena tempat kan waktu pertama kali pindah aku masih umur setahun. Jadi belum ngerti kan. Kirain setahun udah bete ya? Kayak Nggak, kan kita nggak ada yang Pokoknya tahu. nggak mau aku nete gitu ya. Udah bete ya. Jadi umur 1 tahun pindah. Di sana kan sampai umur 10 tahun. Oh Di yang Kabupaten ada. Dairi. Yang tadi perbatasan Gam itu. Iya, begitu pindah ke jadi abis pindah karena di mengungsi karena Gam itu nggak langsung ke tebing tinggi, balik ke tempatku lahir dulu sekitar 3 bulan. Nah di situ karena dulu aku setiap Natal atau tahun baru sering pulang, jadi banyak temen juga di sana. Jadi begitu pindah tuh sebenarnya nggak terlalu sedih. Nggak asing jadinya. Iya, Oh, nggak iya, asing. iya. Gampang gitu. udah beradaptasinya enak. Jadi Gitu. kayak nggak yang nggak yang apa namanya Kaget harusnya. gitu, nggak yang rungsing. Iya, mungkin kalau dari Kabupaten Dairi langsung ke tebing tinggi, mungkin aku sedih tuh kayak hatiku sedih, hatiku gundah. Orang Batak yang nyanyi mulu ya. Petualangan Sherina kan itu kan. Waktu dia pindah, dia kan nyanyi itu. Iya. Tapi itu perbatasan kami itu kan berarti daerah konflik kan ya? Maksudnya pernah hidup di daerah kayak gitu, itu benar-benar ngerasain konfliknya atau cuman kayak ada desas-desus nih bakal kesini terus kita harus pindah biar cari aman, atau pernah ngerasain secara Sebenarnya yang aku lihat langsung benar-benar di depan mata nggak pernah, cuman dengar berita-berita aja. Jadi sebenarnya kan gerakan Aceh Merdeka itu tuh agak utara juga kejadiannya. Cuman setelah mereka kejar-kejaran sama militer, mereka sembunyi ke perbatasan. Jadi sebenarnya kerusuhannya itu juga aku nggak lihat. Cuman ada berita yang mengabarkan bahwa Gamnya sembunyi di hutan-hutan perbatasan. Terus ada warga yang ngelihat, nah warganya ini jadi diserang supaya nggak membocorkan mereka sembunyi di situ. Wah itu takut sih. Nah, jadi langsung ngeri gitu. Sekampung tuh pada ngungsi semua, takut. Deg-degan Gitu, sih walaupun sebenarnya aku nggak lihat, nggak ngerasain. oh berarti nggak ada trauma apa-apa Nggak ada gitu, trauma nggak ada apa-apa, ya? Daerah-daerah kerusuhan itu nggak Iya, pernah. malah ketika orang tua aku panik, bawa tas, nunggu angkot di pinggir jalan, aku malah main kelereng, main guli, dimarahin. Gimana kau kalau masuk koran? Ada anak kecil yang dibunuh Gam karena main kelereng katanya. Ya kan aku nggak ngerti ya. Bapaknya bukan mikirin keselamatannya, malah gimana Artikel. kalau kamu masuk koran. Kayak nggak bagus banget gitu fotonya gitu. Nah itu yang pengen Aci tanya, kayak gimana keadaan orang tua Bang Bene ketika masa kecil pas Bang Bene waktu kecil gitu, apakah maksudnya sesusah itu, kayak kan pindah rumah kan kayak harus Iya, ada iya. biaya-biayanya Wah itu segala parah macam. sih, Ci. Jadi bayangin aku umur 1 tahun kan pindah ke Kabupaten Dairi. Terus orang tua aku kerja keras dan segala macam, mereka bisa beli rumah, bisa beli ladang. Iya. Tapi begitu kejadian Gam itu tuh akhirnya semua dijual murah. Nah itu tuh. Nah itu jadi hidupnya tuh benar-benar riset, benar-benar dari nol lagi. Jadi begitu pindah ke tebing tinggi itu tuh sempat sedih sih, karena kami tinggal awal-awalnya ngontrak dulu gitu. Terus ngontrakan pertama kami itu rumahnya itu yang kayak gubuk, terus nggak pakai seng, pakai apa itu bilangnya ya, yang dari daun. Atau Iya, tahu. iya, yang Yang bocor kalau hujan gitu. Terus aku sempet sendiri juga tinggal di rumah itu karena kakakku tinggalnya sama opung, sama nenek. Terus bapakku masih ngurusin surat-surat pindah. Karena PNS ya. Nah, mama aku dagang di pasar. Bawa adik-adikku gitu. Jadi aku suka bangun pagi nggak ada orang tapi harus berangkat sekolah. Itu sih momen-momen paling sedih itu sih. Bang Bene berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Ayah.
Iya. Aku ada back sound. Gimana sih back sound-nya? Wege. Ada backsound-nya. Ada back sound. Bege. Aneh banget ya. Berarti sedih. Oh, berarti itu titik jatuhnya di situ karena Iya. harus mulai dari nol lagi. Iya, terus Tapi kan masih guru ya? Iya, Mas masih, PNS cuman kan dia kan lagi ngurus-ngurus surat pindah nih, dan ngurus surat pindah itu kan mahal, butuh pelicin kan supaya gampang. Nah itu yang menghabiskan juga uang. Jadi udah gitu, yang paling sedihnya lagi tuh bapakku bisa misalnya ngurusin surat kepindahan ini berhari-hari gitu. Terus mamaku tuh ada momen juga dia sudah merantau lah sebenarnya ya. Jadi dia jualan di pasar tapi di kota lain. Oh, nggak pulang? Nggak pulang. Nah, Ya berarti Bang Bene tinggalnya sama bapak doang, sama sebenarnya cuman ada momen dia pergi ngurusin berkas-berkasnya. iya. Jadi sendiri deh. Nggak ada yang ngurusin ya. Iya, terus aku ingat sebelum pergi, kayak kami waktu awal-awal pindah masih lengkap, bapakku tuh nanam sayur-sayuran depan rumah karena kayak ada lahannya gitu. Terus mereka pergi nggak ada ini, terus aku nggak punya duit jajan. Terus bapakku bilang kalau nanti aku belum pulang nggak ada uang jajanmu, sayur ini jual aja katanya. Jadi aku cabutin, terus ikat-ikat, terus keliling kampung jual sayur. Itu sih paling sedih situ kayak. Berarti Bang Bene latar belakangnya petani ya? Adalah. Cilik buat Jadi kan ada yang artis cilik. Iya, dokter cilik biasanya waktu kita zaman sekolah ya. Penyanyi cilik, Ini polisi petani cilik. Aku cilik. lebih ke petani cilik sih. Sangat tidak ini ya, maksudnya Jadi kayak- kalau kan pas biasanya hari Kartini kan ada pawai gitu kan. Karnaval, Bang Bene tuh karnaval atau jualan? Iya. Aku ikut keliling sih, petani cilik sih. Ya. Bang Bene sendiri yang jadi petani. Cuman memang yang kujual nggak kecil ukurannya, tetap size normal. Iya. Iyalah. Iya kan biasanya kalau polisi cilik kan sempritanya kecil, topinya kecil gitu kan, pentungannya kecil ya kan. Tapi ini wortel nggak kecil Nggak gitu. kecil, normal. Kan wortel ya udah orang wortel pada umumnya gitu. Beneran, ini mah bukan pawai ini kehidupan nyata. Kira kena karnaval keliling kampung. Iya. Berapa lama Bang? Waktu itu bayam sama kangkung. Sebenarnya nggak lama, tapi ada momen kejadian itu kayak mungkin beberapa minggu lah gitu, mungkin 3-4 minggu. Karena kan lama-lama sayurnya juga habis kan. Iya, nggak ditanam Nanam lagi. ya? Nah, masa aku nanam lagi? Aku nggak ngerti nanamnya. Ngertinya nyabut doang ya? Udah gitu bapaknya nggak ngasih tahu kalau mau nanam ini ya gitu. Dia cuma nyuruh nyabut doang. Jadi nggak repeat order. Kalau ini. dia kasih tahu nanamnya, terus aku nyetor bayarnya, aku bukan anak buruh. Nah, Jadi iya juga ya. jatuhnya buruh. Buruh tani. Buruh harian. Sedih sih kayak ya. Terus yang masak buat itu umur berapa? Itu kelas 4 SD, umur 11. Aku SD-nya 7 tahun. Hah? Kok? Karena pas pas 6 tahun berantem di stop. Jadi sempat sekolah berantem sama temen. Terus kata bapakku, minta maaf nggak kau, kalau nggak ku stop gitu. Nah aku bilang nggak usah stop aja ya, beneran. Oh, anjay. Beneran di stop. Sebuah sikap apabila kita mempunyai prinsip yang ada di dalam hidup kita, maka kita harus jalankan itu. Enggak, ini Enggak, prinsip anak umur 6 tahun. Itu tolol sih, Ini enggak. prinsip anak umur 6 tahun gitu loh, kayak ngapain. Dia masih 6 tahun loh. Ci. 6 Iya tahun. sih. Itu bukan prinsip berpikir pendek. Iya. Iya, jadi kayak ya udah. Tapi temen lu yang minta maaf kan sekarang, yang dulu berantem. Udah nggak ingat sih siapa namanya. Udah nggak inget lagi. Udah nggak kenal. Seandainya masih inget tuh kayak, wah anjay gitu, kayak keren berarti Bang Bene. Dia nonton ngeri-ngeri sedap sambil nangis pas itu sesegukan. Mungkin ya. Tau gini dulu aku nggak berantemin Bene gitu. Kayak gini banget ya. Itu kenapa berantem, kenapa Bang? Apa ya? Pokoknya kalau nggak salah ledek-ledekan Orang tua. marga apa ya? Karena kan Lirik ke marga. iya kan marga aku kan jelek kan kalau disebutkan kayak Raja Gugu, oh, Raja anjing kau ya gitu kan. Ya Allah. Nah itu kan kayak baru pertama kali sekolah kan, aku nggak TK soalnya. Oh iya ya. Jadi seminggu pertama pokoknya diledek-ledekin sampai momen aku emosi, ku lempar batu, kepalanya bocor. Oh, bocor. Sembunyi tangan gak tuh Bang? Ya, Sembunyi tangan. cuman Sembunyi seorang-orangnya nggak sih? Nggak tangannya hanya doang. tangan doang.
sebadan-badannya semuanya cabut, takut. Lah kalau Iya. sampai bocor berarti kriminal dong udah. Makanya bapakku marah, kok Iya, bener baru juga, sekolah masuk udah akal. bandel katanya kan. Oh itu ternyata yang tadi bukan prinsip guys, itu sebuah pemikiran yang pendek, nggak jadi quotes. Tapi Bang Ben anak cowok sendiri atau Enggak sih, aku nomor 1 kakak, nomor 2 aku, nomor 3 laki-laki, nomor 4 perempuan. Yang kakak paling ini tua. cowok atau cewek? Aduh, sorry maaf, kalau di Medan kakak itu pasti cewek, kalau laki-laki bilangnya abang. Maaf ya. Nomor 1 kakak, kedua aku, ketiga cowok. Itu yang terjadi sama si Fajar Sedboy tahu. Katanya kalau di Gorontalo, kalau kau tanya yang paling tua siapa? Yang di dalam rumah itu. Yang di dalam rumah itu. Iya, Dua. makanya dia sama nih. Lego. Aduh, ada sayup-sayupnya. Aduh. Udah lagi Bang Ben nangis. Enggak. Bene set boy, jadi Bene set boy Oh iya, sama. Bene Sedboy. Dia mah happy boy. Berarti Bang Bene anak kedua. Kedua. Anak kedua. Anak pertama Kakak. Cewek Cewek. tadi. udah nikah Bang. Udah terus kerjanya sama kayak Bapak jadi guru. Oh. Yang ketiga polisi ya. Bukan, dia bukan polisi, dia kerjanya di kapal. Oh, jadi angkatan laut. Bukan. Apa bilangnya ya? Pokoknya Bajak laut. bukan bajak laut. Bajak lah. Dia di laut gitu loh, jadi hiu. Johnny Depp. Jadi hiu. Jadi hiu. Enggak, yang kerja di kapal tanker gitu, yang awak kapal. Karir menuju nahkoda lah gitu. Oke. Oh, itu jarang Keren, pulang keren. tuh. Jarang pulang. Jarang Pulang, abang jarang pulang. Lagu siapa anjir? Enggak tahu. Nggak tahu dah. skip. Terus yang Gitu. ketiga baru Yang terakhir, Yang terakhir, kan yang terakhir. 1, 2, 3 yang di kapal, yang terakhir udah nikah, cewek, kerja di Tangerang. Kak Gita itu ya? Kak Gita. Adek Gita sih kalau aku. Oh iya deh Gita. Kalau kita kan kakak ya. Iya. Enggak sih, kalian tahun berapa lahir? 97 aku. 9? 95. Oh, dia 95 juga. Oh Sama iya, sih. aku Kak Gita. Ya. Sis Gita kalau aku. Sis Manjay, aja, sis sis. Gita. PSI. Oh, berarti tinggal si sama Gitu. bro Jadi ya? apa yang cewek dua-duanya udah nikah. Anak yang- pertama sama terakhir udah nikah. Yang tengah-tengah skip dulu. Skip dulu, nanti Cowok dulu. dua-duanya tuh belum ya Iya, kan? belum. Abang gua kan kerja di catering bandara. Oh, catering, oke. catering pesawat pesawat lah Maskapai gitu. lah. Maskapai, ada PT perusahaannya. Iya. Gue lupa namanya apaan. Terus dia kerja di situ udah lama dari 2012 kalau nggak salah. Udah berapa tahun tuh. Terus jadi dia yang kerjanya masukin makanan itu ke dalam pesawat. Nah, dia bawa forklift. Apa Ya, dah tahu, ya itu. forklift. Set nabrak Baret baret pesawatnya kayak baret ada penyoknya dikit, suruh ganti rugi perusahaan si cateringnya ini berapa ratus juta gitu. Iya. Nah karena bang gua ada di situ ya, maksudnya jadinya kayak karyawannya jadi ikutan kena semua gitu, disuruh ganti 20 juta satu orang. Satu orang? Gaji abang lu berapa sebulan? 1 juta. Butuh 2 tahun juga ya? Kayak gitu. Kalau lu sama saudara lu Pak sering berantem apa kagak? Apa kerap? Kami berempat. Nah, Batistuta ini pemain bola yang visualnya kayak Yesus Kristus. Kayak Tuhan Yesus. Jadi aku pas lihat, Tuhan Yesus main bola gitu. Kalau kayak Jegel, Boris, Oki kan punya temen yang nemenin dia kemana-mana. Nyebutnya angsa. Anggota saya. Oh, angsa. Angsa, ambilkan dulu Gojek itu baru datang gitu kan. Anggota saya. Anggota saya.